wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran kimia. Pelajaran kita pada hari ini tentang senyawa karbon. Yang pertama yang kita pelajari adalah apa itu senyawa karbon. Senyawa karbon merupakan bagian dari senyawa organik yang komponen terbesar penyusunnya terdiri dari unsur-unsur organik. Antara lain ada unsur H, unsur C, unsur O, unsur S, N, atau P, atau yang lainnya. Tetapi unsur utama karena dia merupakan senyawa karbon, maka yang harus ada adalah unsur C. 1, 2, 3, come on! Untuk memudahkan kita dalam pelajari senyawa karbon, kita bisa menggunakan molimot. Sekarang kita mulai cara membuat senyawa karbon. Ingat, ini yang warna hitam adalah atom C dan warna putih adalah atom H. Jadi ada 3 atom C, ada 8 atom H. 3 atom C, 8 atom H ini namanya adalah propana. Ini nama dari senyawa alkana. Sekarang satu atomnya bisa diganti oleh atom yang lain. Misalnya kita ambil yang H yang ini. Atom H yang tadi digantikan oleh atom yang warna merah adalah atom atom O, dan yang putih adalah atom H. Jadi atom H digantikan oleh gugus fungsi dari atom OH, sehingga namanya bukan lagi menjadi nama alkana, tetapi ini adalah gugus fungsi dari alkohol, sehingga nama alkana akan berubah menjadi nama alkohol atau alkanol, di mana akhiran alkana pada alkana akan berubah jadi akhiran ol pada alkanol, sehingga namanya menjadi tadi namanya propana akan menjadi namanya adalah propanol. Ini gugus fungsinya tadi adalah, ingat, masih ingat nggak yang merah warnanya apa? O, sehingga C-nya ada 2, H-nya ada 6. O adalah gugus fungsi dari eter, sehingga namanya boleh menggunakan alkil eter, boleh menggunakan alkoksi alkana. Jadi kalau kita menggunakan alkil eter, yang kiri dan yang kanan kita lihat, yang alkoksi adalah yang terpendek dan yang terpanjang adalah alkana. Kebetulan O-nya terikat simetris, jadi kirinya sama dengan yang kanan, sehingga namanya boleh menjadi yang kiri namanya alkoksi atau yang kanan namanya alkoksi, boleh sama aja. Ini namanya adalah metoksi metana karena satu atom C-nya kiri dan kanan. Atau kalau menggunakan alkil eter, kita bisa menggunakan yang ini metil, ini eter, sehingga namanya adalah dimetil eter. Ini 3 atom C digantikan oleh OH, COH. Ini gugus fungsi dari COH itu adalah gugus fungsi dari aldehid, sehingga penamaannya kita hitung dari penomoran itu dimulai dari gugus fungsi aldehid atau alkanal. 1, 2, 3. 3 nama alkananya adalah propana, kemudian diganti akhiran ana menjadi alkanal, maka namanya adalah propanal. Ini 3 atom C, 6 atom H,
dan 1 gugus dari atom O. CO yang ini merupakan gugus fungsi dari keton. Bagaimana penamaannya? Keton itu juga disebut dengan alkanon. Jadi tata nama alkana, akhiran ana pada alkana akan berubah menjadi akhiran on pada alkanon. Sehingga ini kebetulan C-nya simetris, C yang ketiga di kiri kanan sama, maka penamaannya boleh dari kiri atau dari kanan. 1, 2, 3. Nama alkananya adalah propana, maka akan menjadi namanya adalah propanol. Ini adalah gugus fungsi yang kelima, COOH. Ini gugus fungsi dari asam karboksilat. Nah, namanya akhiran ana pada alkana akan menjadi akhiran OAT pada asam karboksilat. Cara penghitungannya, ini gugus fungsi dari asam karboksilat adalah COOH. COOH. Penamaannya pasti akan dimulai dari gugus fungsi dari ujung 1, 2, 3, sehingga namanya menjadi propana pada alkana dan ditambahkan dengan kata-kata asam di depannya sehingga menjadi asam propanoat. Alkil alkanoat atau ester itu misalnya seperti ini. Ini CH3 CO OCH3 karena gugus fungsi dari alkanoat itu adalah RCOOR. Ini adalah R-nya, ini COO-nya, dan ini adalah R-nya. Jadi R kiri, R kanan boleh sama atau boleh berbeda. Nah, bagaimana penamaannya ini? Penomorannya itu yang O yang sebelah ini, O yang ini adalah alkil, dan yang C yang ini adalah alkanoat. Sehingga karena samping sini C-nya hanya 1, namanya metil, dan di samping O yang ini C-nya ada 2, namanya adalah alkanoat. Jadi namanya ini menjadi metil alkanoat. Jika satu atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom yang lain, misalnya ini adalah golongan halogen. Golongan halogen berwarna hijau. Ini posisinya di sini kita misalkan. Maka 1, 2, 3. Cl, misalnya Br, misalnya I atau F misalnya, maka namanya itu menjadi haloalkana. Jadi kalau haloalkana itu maksudnya halo itu berasal dari kata halogen dan alkana itu adalah rantai terpanjangnya apa. Ini karena misalnya ini Br misalnya, maka ini menjadi kita hitung dari kiri atau dari kanan sama aja karena posisinya di tengah. 1, 2, 3. Posisinya 2 bromo dan ini 3 terpanjang adalah alkana. Maka namanya adalah 2 bromopropana. 1, 2, 3, come on! Berikut ini adalah bagaimana cara penentuan tata nama senyawa karbon. Ada dua buah struktur di sini, di mana gugus fungsinya kedua senyawa ini adalah OH. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu rantai terpanjang. Untuk yang pertama kita hitung ada berapa rantai terpanjang atom C-nya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. OH tidak kita hitung karena OH terikat pada C yang ini. Nah, ada 4 yang terpanjang, maka nama alkananya menjadi adalah butana. Karena ada gugus fungsi OH di sini, akhiran ana pada alkana akan menjadi akhiran ol pada alkanol. Maka namanya menjadi butanol. Sekarang posisi OH-nya ada di C yang pertama, maka namanya adalah 1 butanol atau butanol saja.
Bagaimana dengan struktur yang kedua? Caranya sama. Tentukan dulu rantai terpanjangnya berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4. OH tidak kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sama seperti yang di atas. Atom C-nya ada 4. Maka nama alkananya adalah butana. Maka karena ada gugus fungsi OH di sini, maka namanya menjadi butanol. Sekarang posisi OH kita hitung. OH ada di C yang keberapa? Kalau kita hitung dari kanan 1, 2, 3, 4. Kalau kita hitung dari kiri 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan C OH ini ada di posisi C yang kedua. Dari kiri OH ada posisi yang ketiga. Kita ambil nomor terkecil. Maka namanya adalah 2-butanol. Berikutnya adalah tata nama senyawa untuk eter. Caranya sama, kita lihat di sini. Gugus fungsi eter itu adalah O. Jadi nama lain dari eter itu adalah alkoksi alkana. Yang manakah yang alkoksi, yang manakah yang alkana? Kita di sini. Biasanya alkoksi itu adalah posisi O-nya yang ambil atom C-nya yang terpendek dan alkananya ambil yang rantai terpanjang. Maka kalau di sini yang terpendek C-nya ada 1 dan terpanjang C-nya ada 2, maka yang 1 akan menjadi alkoksi, yang 2 akan menjadi alkana. Karena dia 1 atom C-nya untuk alkoksi, maka namanya adalah metana akan menjadi metoksi. Dan karena 2 atom C-nya yang alkana, maka menjadi metana. Sama untuk yang berikutnya. Yang ini kita ambil ini rantai terpanjangnya. Rantai terpanjang akan menjadi alkananya. Rantai terpendek akan menjadi alkoksinya. Maka yang ini alkoksi, yang ini adalah alkana. Kalau C-nya 1 berarti namanya adalah metana akan menjadi metoksi. Dan C-nya 3 itu adalah propana. Aldehid C yang ini tangannya 4, berarti posisi aldehid selalu berada di pojok atau di ujung. Maka penghitungan pertama dimulai dari sini. C-nya 1, 2, 3, 4. Aldehid itu atau alkanal, maka semua nama alkana akan diganti dengan akhiran al. Jadi kalau ada 4 atom C-nya, maka akan menjadi butanal. Bagaimana dengan ini yang merupakan rantai bercabang? Sama, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini sebagai rantai panjang. Kalau yang ini 1, 2, 3. Ambil rantai terpanjang. Karena terpanjang ada 4, maka CH3 yang ini adalah cabangnya. 4 atom C, nama alkananya adalah butana, maka akan menjadi butana. Dan C yang kedua adalah metana, akan menjadi alkil seperti biasa. Maka karena C adalah alkil, 1 atom C-nya adalah metil, maka metil butana. Pada C berapa ada metil? C yang kedua, maka namanya adalah 2-metil butana. Untuk keton, gugus fungsinya adalah CO. CO tidak pernah berada pada posisi di ujung. Dia dimulai selalu pada C yang kedua. Maka penghitungannya kita hitung dulu. Karena CO kita hitung sebagai rantai utama. Jadi 1, 2, 3, 4. Dari kanan C yang kedua, dari kiri 1, 2, 3, 4. Dari kiri nomor 3, dari kanan nomor 2. Maka yang kita ambil adalah C yang kanan. Keton atau alkanon, maka untuk penamaannya kita gunakan akhiran ana pada alkana akan menjadi akhiran on pada alkanon. Jadi karena 4 atom C-nya adalah butana, maka akan menjadi butanon. Pada C berapa ada metanon? Pada C berapa ada butanon? C
C yang kedua. 1, 2, maka namanya adalah 2 butana. Nah sekarang ini sama, kita hitung rantai panjangnya berapa. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terpanjang rantainya ada 4. Karena terpanjang, maka ini kita anggap sebagai cabang. Bagaimana penamaannya? Tetap kita hitung apakah dari kiri atau dari kanan. Karena sini ada cabang di C yang kedua dan CO juga dari C kedua, prioritaskan CO harus mendapat nomor terkecil. Berarti CO harus kita hitung dari kanan agar mendapat nomor terkecil. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 namanya adalah butanol. C keberapa? C kedua. Cabangnya C keberapa? 1, 2, 3. 3. Apa nama cabangnya? Metil. Maka namanya adalah 3 metil 2 butanol. Yang berikutnya adalah asam karboksilat. Untuk asam karboksilat, gugus fungsinya adalah COOH. Harus ada kata-kata asam di depan asam karboksilat. Jadi 1, 2, 3, 4 sama cara penghitungannya, hitung rantai terpanjang terlebih dahulu, dan penghitungannya harus dimulai dari gugus fungsi, berarti dari kanan. Posisi COH tidak harus dari kanan, boleh dari kiri juga boleh. 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4 itu namanya adalah butana, maka akan menjadi butanoat. Butanoat ada kata-kata asam di depannya, maka menjadi asam butanoat. Berikutnya adalah yang ini, COOH. Sama, 1, 2, 3, 4 adalah butanoat. Ini sebagai cabang C yang kedua, maka namanya adalah asam 2 metil butanoat. Nya adalah tata senyawa untuk ester atau alkil alkanoat. Karena dia adalah alkil alkanoat, manakah yang alkil? Yang alkil adalah gugus fungsi yang dekat dengan O yang ini, dan yang ini adalah alkanoatnya. Jadi alkil itu ada 1 atom C-nya, dan yang ini adalah alkanoatnya. 1 atom C itu namanya adalah metil, dan 3 atom C-nya adalah propana, maka menjadi propanoat. Maka namanya adalah metil propanoat. Bagaimana dengan ini? Sama cara penghitungannya. Ini ada C2H5 sebagai alkilnya, dan yang ini adalah alkanoatnya. Alkilnya ada C2H5, maka alkil namanya adalah etil. Dan yang 4 adalah butana akan menjadi butanoat, maka menjadi etil butanoat. Sekarang yang terakhir adalah haloalkana. Tetap cara penghitungannya adalah karena namanya haloalkana, maka yang halogen yang terikat pada alkananya adalah golongan 7A. Itu boleh Br, Cl, Br, I atau F. Nah, sekarang tetap hitung rantai terpanjangnya ada 4, dan hitung Br harus mendapat nomor terkecil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka Br harus kita hitung dari kanan agar mendapat nomor kedua. 4 atom C-nya adalah butana. Karena dia adalah haloalkana, maka Br di sini adalah bromin atau menjadi halo namanya bromo. Maka bromo butana. Pada C berapa ada bromo? C kedua, maka namanya adalah 2 bromo butana. Isomer senyawa karbon. Kita bisa mempelajari bahwa senyawa gugus fungsi itu mempunyai isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tapi punya rumus struktur yang berbeda.
karena isi ini adalah isomer senyawa karbon, maka kita akan mempelajari tentang isomer gugus fungsi. Apa itu isomer gugus fungsi? Isomer yang punya rumus molekulnya sama, tapi rumus gugus fungsinya berbeda. Misalkan kalau C-nya 4H10O, kita pikirin apakah ini isomernya alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, atau asam karboksilat dengan ester. Kita bikin dulu strukturnya. Hanya C-nya ada 4, hanya ada 10. Berarti ada 10, O-nya 1. Maka dia pasti isomer gugus fungsi antara alkohol dengan eter. Nih, bahwa C4H10O itu kita bisa membuat strukturnya adalah struktur dari alkohol. Jadi C-nya 4, hanya 10, O-nya 1. Jadi ini yang pertama. Masih ingat ini apa namanya? C-nya 4 itu adalah butana, maka akan menjadi butanol. Yang ini adalah butana. Karena ada OH di sini namanya butanol, tapi C keberapa? C kedua, maka namanya 2 butanol. Yang ini C-nya 1, 2, 3, 4. Terpanjang ada 3. Dan satu lagi ada cabang. OH posisinya di tengah. Jadi terpanjangnya ada 3, namanya adalah propanol. Tapi karena ada gugus fungsi OH menjadi propanol. OH di posisi keberapa? C kedua, 2 propanol. Cabangnya ada di C keberapa? C kedua. Apa nama cabangnya? Metil. Maka namanya 2 metil 2 propanol. Sekarang kita lihat ini adalah gugus fungsi dari eter. Penamaian seperti tadi, boleh alkoksi alkana, boleh metil. C-nya 4, 1, 2, 3, 4, hanya ada 10. Jadi antara alkohol dan eter itu isomer gugus fungsi. Artinya dengan C4H10O maka bisa bikin struktur alkohol dan bikin struktur eter. Jadi misalnya ini namanya apa? Namanya adalah etoksietana. Ini namanya adalah metoksipropana. Yang ini namanya apa? Ini kita hitung terpanjangnya ada 3, terus O-nya ada di C yang kedua. Maka namanya adalah 2 metoksipropana. Ini baru isomer gugus fungsi antara alkohol dan eter. C4H8O itu merupakan rumus umum dari aldehid dan keton. Jadi kita bisa bikin struktur aldehid, bisa bikin struktur keton. Berikutnya adalah keton dan aldehid. Ini namanya adalah aldehid. C terpanjangnya berapa? C-nya 4, hanya 8. O-nya 1, sama. Jadi ini namanya 1, 2, 3, 4 terpanjang, namanya adalah butanol. Ini terpanjangnya 3, ada cabang di C yang kedua, namanya adalah 2 metil butanol. Untuk keton ini kita hitung C-nya ada 4, hanya ada 10, O-nya 8, hanya ada 1. C4H8O. Ini namanya adalah butanol atau 2 butanol. Bagian di bawah ini antara struktur yang pertama dengan struktur yang kedua itu sama. Jadi walaupun posisinya dibalik, tetap namanya adalah butanol. Maka ini tidak seisomer. C-nya 4, hanya 8, O-nya 2. C-nya 4, hanya 8, O-nya 2. Bisa kita bikin 2 struktur. Yang pertama adalah asam butanoat. 1, 2, 3 terpanjang, maka namanya asam 2
metil propanoat. Yang ini C-nya ada 4, H-nya ada 8, O-nya ada 2. Yang alkox yang sebagai alkil adalah yang ini, dan yang ini adalah alkanan. Maka namanya adalah metil propanoat. Dan yang ini adalah etil etanoat. Apa yang dapat kita simpulkan pada materi senyawa karbon? Yang pertama, apa itu senyawa karbon? 1, 2, 3, come on! Berapa jenis senyawa karbon? 1, 2, 3, come on! Bagaimana cara menentukan tata nama senyawa karbon? Apa itu isomer senyawa karbon? Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.